anggaran dari dana desa, yaitu senilai 30 juta, yaitu pengajuannya dalam rangka untuk pelayanan jasa. Nah, jasa apa? Yaitu jasa taruh. Jasa taruh. Halo Sobat Adiaksa dan sahabat kampung, tugas jaksa itu bukan sebatas sebagai penuntut umum atau penyidik saja ya. Banyak yang belum tahu, kejaksaan punya kewenangan lain yang nggak kalah penting, yaitu meningkatkan pemahaman hukum, mencegah tindak pidana korupsi, menciptakan suasana yang mendukung pembangunan, dan mengamankan jalannya pembangunan di daerah. Nah, salah satu inovasi kita adalah program podcast Setawayan dan Setiongan. Di sini kita ngobrol santai, tapi juga serius pengelolaan dana desa, pembangunan kampung, BUMDes, UMKM, dan strategi biar kampung ini makin mandiri, jadi nggak kaku, tapi tetap bermanfaat. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng bersama Bapak Ikadek Hendrayana selaku Kepala Kampung Bina Karya Buana, Kecamatan Rumbia. Jadi biar teman-teman yang nonton ini pada tahu, pada kenal, boleh diceritain sih Pak, Kampung Bina Karya Buana ini seperti apa? Warganya berapa? Kemudian luas wilayahnya dan potensi andalan di Kampung Bina Karya Buana. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, salam kebajikan. Tabik pun. Jadi saya Kepala Kampung Bina Karya Buana, nama Ikadek Hendrayana, Kecamatan Rumbia. Dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa kampung kami yaitu di Kecamatan Rumbia posisi berada di paling ujung, di paling katakanlah lumayan jauh dari kecamatan. Luas wilayah kurang lebih di 2.600, terdiri dari dataran tinggi, perumahan, dan persawahan. Itu. Untuk potensi andalan kampung ini apa aja tuh Pak? Kalau Kampung Bina Karya Buana mayoritas yang tentu yang menjadi mayoritas penghasilan ataupun pendapatan masyarakatnya itu yang didominasi adalah dari pertanian dan peternakan. Sebagian kecil adalah di perdagangan, katakanlah jual beli sembako lah, dan ada lagi usaha UMKM yang ya tidak terlalu banyak juga jumlahnya karena di kampung, yaitu usaha seperti pembuatan produk tahu dan tempe. Kalau misalkan kita berbicara tentang dana desa, ini biasanya bagian yang paling ditunggu ya. Untuk total dana desa yang diterima tiap tahunnya itu berapa sih Pak? Nah, total dana desa untuk Kampung Bina Karya Buana, Kecamatan Rumbia, untuk di tahun ini Bu ya, karena setiap tahun tidak sama. Kalau tahun sebelumnya, kalau tidak salah, kalau DD-nya aja, itu 1,2. Jadi 1M 200-an juta, hampir kuranglah sedikit. Tapi kalau untuk total keseluruhannya termasuk dana ADK-nya itu sekitar hampir 1,7. Cuman spesifik untuk di tahun ini, untuk dana DD-nya saja itu 1,06, kira-kira 1M 60-an juta. Oh, berarti ada penurunan ya? Ada penurunan di tahun ini. Dan untuk dana ADK-nya itu kurang lebih di 550-an juta. Tepatnya 565.797 juta. Jadi untuk total keseluruhannya 1.671.665.000. Baik, biasanya dari total yang diterima itu yang diperuntukkan untuk bangunan fisik kayak jalan atau jembatan itu berapa persen Pak? Ya, dari total
1,6 tersebut yang tentu yang kita bisa untuk fisik adalah dana DD-nya, Bu. Kalau dana yang dari ADK itu kan untuk gaji pegawai dan aparatur kampungnya. Nah, dana DD yang 1,6 itu juga dikurangi beberapa pembiayaan, yaitu untuk lembaga-lembaga dan untuk kegiatan sosial, dan juga untuk termasuk kegiatan-kegiatan Ibu PKK dan beberapa usulan-usulan, misalnya kegiatan-kegiatan tempat ibadah. Nah, mengerucut ke pertanyaannya tadi, seberapa yang dipergunakan untuk membangun. Nah, kebetulan di tahun ini, dana yang bisa dialokasikan untuk membangun fisik kurang dari 100% dana DD, yang bisa digunakan kurang dari 60%. Jadi perkisaran sekitar 580-an juta yang bisa digunakan untuk fisik. Nah, masyarakat udah tahu belum nih kalau dana desa itu bukan cuma buat pembangunan fisik aja, tapi ada pos lain kayak pemberdayaan ya Pak, kemudian sosial dan ketahanan pangan. Biasanya gimana nih Pak, Bapak ngejelasin keluarga biar mereka itu paham? Ya, terima kasih Bu. Jadi memang salah satu kesulitan kami mengedukasikan terkait dengan dana desa, sehingga stigma masyarakat kadang berbeda-beda, tetapi kami tidak putus asa. Kami mempunyai aparatur kampung, Bu. Itu hal pertama. Jadi di setiap kita ada kegiatan musyawarah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampung ataupun program-program dari pemerintah, kita selalu menyempatkan mengedukasi, memberikan pemahaman bahwa dana desa kita di tahun ini jumlahnya sekian, yang bisa kita pakai untuk pembangunan fisiknya sekian, termasuk apa-apa yang disetujui di tahun ini, Bu. Jadi apa-apa yang disetujui dan apa-apa yang sudah dibangun, dan sejauh mana kita sudah melaksanakan, mana yang belum, itu kita sampaikan. Itu lewat aparatur kampung, termasuk dengan lembaga kampung. Jadi itu termasuk sudah mewakili masyarakat sebenarnya kalau ada ketuk tularnya, karena masyarakat di kampung ini kan tiap malam Jumat itu yasinan. Kepala dusun di situ pasti ada, RT di situ pasti ada. Nah, kita berharap mereka menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala kampung ini setiap tahun lebih dari 8 kali, Bu, pasti kita mengadakan kegiatan keagamaan, baik dalam, kalau mohon maaf, kalau umat muslim kita ada pengajian itu di setiap sebulan, kadang 2 bulan pasti ada pengajian. Kalau umat Hindu bahkan kita setiap bulan itu ada pertemuan adat. Nah, di momen-momen itulah kita mengedukasikan, memberikan pemahaman bahwa dana desa itu betul-betul kita laksanakan maksimal dan sangat diharapkan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Nah, baik Pak. Kalau misalkan kita kan tidak jarang nih Pak ketemu jalan yang rusak kalau sedang berpergian. Nah, status jalan rusak ini punya jalan kampung atau jalan kabupaten atau jalan provinsi Pak? Baik Bu, jadi kalau kita bicara jalan rusak, ya kebetulan kami ini kan kampungnya yang seperti saya cerita tadi, Bu, paling ujung. Jadi termasuk memang kita harapkan lah untuk perbaikan jalan. Kalau yang jalan yang rusak ini terutama yang nggak bisa kami cover itu kan jalan-jalan provinsi, Bu. Karena peruntukan dana desa itu adalah jalan-jalan di perkampungan. Kalau di jalan perkampungan sebatas underlah itu maksimal. Kalau di kampung kami itu udah, kalau di daerah perkampungan itu saya bilang udah 95%. Kalau saya melihat
tinggal satu titik yang belum di-underlah. Cuman tentu harapannya nggak cuma di perkampungan, Bu. Kalau kami ini jalan ini kan jalan perkotaan yang menuju kota, jalan perkampungan yaitu di perumahan, dan tidak kalah penting itu jalan peladangan. Karena hidupnya ekonomi, tumbuhnya ekonomi harus didukung oleh jalan. Karena masyarakat kami mayoritas itu tadi pertanian. Nah itu, Bu. Baik, mungkin ada harapan lah dari Bapak atau pesan dari Bapak untuk pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi agar segera memperbaiki jalan, karena memang sangat penting ya Pak untuk akomodasi transportasi khususnya untuk masyarakat kita sendiri. Pesan apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan? Ya, harapan kami terkait dengan jalan ini adalah satu hal yang penting bagi kami, karena kami di Kampung Bina Karya Buana ini sebagian besar adalah petani. Jadi petani ini adalah masalah jalan ini hal yang penting. Jadi bukan cuma menunjang perekonomian, karena letak kami jauh, juga kami sangat menunjang dalam hal misalnya, mohon maaf Bu, kalau kita ingin berobat. Misalnya mohon maaf kalau misalnya ada yang mendadak ingin melahirkan. Karena letak kami jauh, tentu ini sangat luar biasa menghambat Bu masalah ini. Karena itu kami berharap pemerintah, kabupaten, baik pun provinsi untuk lebih memperhatikan kami, yang karena letak kami berada termasuk di ujung timur Kabupaten Lampung Tengah. Baik, semoga harapannya bisa segera didengar oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, karena memang sudah selayaknya untuk para kampung-kampung ini memperoleh jalan yang layak untuk akomodasi transportasi. Kemudian kalau kita berbicara tentang BUMDes nih Pak, sering kita tahu lah kalau BUMDes ini adalah mesin ekonominya kampung. Kalau di Bina Karya Buana itu sendiri udah jalan berapa lama Pak? Kalau BUMDes ini terbentuknya sudah lumayan lama Bu, kalau tidak salah itu dari tahun 2020-an lah. Tetapi kan saya menjadi kepala kampung di akhir tahun di 2022. Jadi sepemahaman saya, BUMDes ini didanai di 2024 berupa anggaran dari dana desa, yaitu senilai 30 juta, yaitu pengajuannya dalam rangka untuk pelayanan jasa. Nah, jasa apa? Yaitu jasa taruh. Jasa taruh itu kalau boleh tahu jasa apa tuh Pak? Jasa taruh itu Bu, jadi tempat untuk hajatan. Tempat untuk hajat. Taruh. Kayak tenda gitu nah, ya? kayak tenda lah itu. Jadi, karena kami memperhitungkan kenapa kami mendana itu, taruh ini, tenda ini yang membutuhkan bukan cuma masyarakat. Di setiap kegiatan ada hajatan. Kami juga kampung ya, di setiap tahunnya lebih dari 2 kali pasti membutuhkan itu. Jadi itu meringankan biaya sewa kami. Dan yang lebih penting dari itu, di setiap kegiatan umat, baik umat Muslim, umat Hindu, bahkan gereja, kami kan ada 3 suku agama. Nah itu setiap tahunnya pasti membutuhkan itu. Makanya ya itu penting sekali, karena sudah ada, sekarang ini sudah nggak bingung lagi kalau ada kegiatan, udah tinggal telepon pengurus BUMDesnya. Nah, dan di sini biayanya itu sangat ringan Bu. Kalau nggak salah, kalau kita sewa di tempat umum itu per plongnya itu 200.000. Tapi kalau BUMDes kami itu sudah menjadi hasil musyawarah, cuman 50.000 per plong, tapi ngambil sendiri. Jadi memang memudahkan dan meringankan ya Pak. Nah, saya tambahkan Bu. Nah, untuk BUMDes kebetulan alhamdulillah di 2025 karena ada prioritas dari dana desa untuk mendanai ketahanan pangan, yaitu senilai 20%. Makanya tadi
di 2025 dana fisiknya kita hanya 580-an karena dikurangi 20% tadi, senilai 213 juta. Nah, itu untuk mendanai ketahanan pangan dialirkan ke pengurus BUMDes. Dan BUMDes itu di situ bergerak di bidang peternakan, khususnya peternakan kambing. Oke, balik lagi tadi ke usaha taruh ya Pak. Nah, berarti dananya itu kira-kira tadi 30 juta kan Pak yang Bapak jelaskan. Nah, menurut Bapak kondisinya apakah sudah ada margin kah atau masih butuh suntikan nih Pak? Apakah sudah balik modal? Ya, kalau taruh ini saya rasa sudah tidak butuh suntikan. Karena taruh ini kan dia bahannya ini kan besi dengan kain yang cukup tebal. Ini kalau memang betul-betul dirawat itu bisa dipakai berpuluh-puluh tahun. Dan itu kapasitas kita sudah 4 plong. Jadi kalau untuk keperluan-keperluan sudah cukup. Kalau kita mau menambah lagi misalnya, ini kan kita sama aja mau bersaingan dengan warga yang punya usaha. Nah, jadi kita tidak enak. Jadi kita hanya berbagi aja. Jadi mungkin karena dia sifatnya besi, jadi kan pemeliharaan asetnya dalam jangka panjang ya Pak. Kemudian kita berbicara tentang UMKM nih Pak. Biasanya kan UMKM ini jadi andalan nih di kampung. Bisa nggak sih UMKM ini kita arahkan ke BUMDes biar jadi pendapatan asli kampung Pak? Baik, Bu. Kalau di kampung kami ini saya rasa agak sulit, Bu. Kalau UMKM ini kan rata-rata dia usaha pribadi. Seumpamanya kita BUMDes ikut usaha seperti itu, bolehlah. Tapi kan harus mencari komoditi yang betul-betul tidak ada di kampung. Karena masa kami desa justru akan menyaingi masyarakat yang punya usaha. Sedangkan daya beli masyarakat ini kan lemah, Bu. Karena jadi dibayangkan jumlah luas kami itu 2.600, tapi jiwanya itu hanya sekitar 3.300-an. Nah, ini kan tentu mengurangi daya beli gitu. Dan yang berjalan sekarang UMKM ini kan usaha itu usaha tahu dan tempe. Karena kenapa? Karena usaha tahu dan tempe ini dia kan melihat jumlah kakaknya, jumlah masyarakatnya. Dan mayoritas masyarakat ini kalau tahu dengan tempe ini sudah tidak asing lagi. Jadi ketika dia pagi hari tidak ada bahan untuk lauk yang lain, pasti dia alternatifnya ke tahu dan tempe. Makanya mereka lah yang bertahan. Oh, jadi kalau UMKM itu cuman UMKM tahu dan tempe ya Pak di sini Pak? Nggak ada UMKM lain nggak Pak? Ya ada sifatnya pedagang sembako. Nah itu juga yang berjalan. Ya kembali karena letak kita ini jauh, Bu. Jadi sembako itulah yang jalan. Oke, kita berbicara tentang ketahanan pangan nih Pak, yang sempat Bapak bahas tadi. Kalau dana ketahanan pangan itu biasanya dipakai buat apa aja di kampung ini Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, di tahun 2025 ini ketahanan pangan kami kan melalui dana desa itu didanai 213 juta. Nah itu bergerak di sektor peternakan, khususnya peternakan kambing. Oh hanya peternakan aja ya hanya Pak? Peternakan. Untuk pertanian nggak ada ya Pak? Belum ada. Oke, sekarang bisa kita ingat-ingat lagi, kita kulas lagi kalau zaman sekarang itu semua serba digitalisasi. Nah, ada aplikasi Jaga Desa. Di kampung ini datanya sudah di-input rutin belum, Pak, di aplikasi Jaga Desa? Apakah ada kendala dalam proses penginputan atau pengisian? Ya, jadi terkait dengan Jaga Desa ini, tentu kami berterima kasih Bu, pihak kejaksaan yang setelah mengadakan program ini dalam rangka apa? Karena kami di kampung dengan sumber daya kemampuan ya Bu ya, jadi terbatas, ini tentu menjadi tempat acuan kami untuk berkonsultasi bila mana ada hal-hal yang kami belum tahu. Nah, tetapi kendala
Itu ada Bu kemarin itu. Kalau masalah penanganan kita khusus yang menangani aplikasi Jaga Desa ini sekretaris kampungnya. Karena kebetulan sekretaris kampung ini lulusan S1, jadi saya merasa dia mampu. Gitu. Nah, tetapi loginnya yang sulit, Bu. Sinyal ya, Sinyalnya, nah itu kemarin yang jadi kendala. Oke, berarti kalau penginputannya sudah dilakukan secara rutin, tapi terkendala oleh sinyal ya, Pak. Kemudian untuk Koperasi Merah Putih nih, Pak. Koperasi Merah Putih kan sering dibicarain. Kalau di sini gimana kondisinya, Pak? Kalau Koperasi Merah Putih sejauh ini sudah berjalan baru sebatas administrasi, Bu. Yaitu pembuatan lembaga hukum dan penyertaan modal dari anggota. Jadi kami belum ada proses untuk pengajuan pinjaman dana seperti petunjuk pemerintah, kami belum melakukan. Berarti baru rencana aja ya, Pak? Rencananya tadi mau difokusin ke usaha apa, Pak? Ya mungkin kalau kami, aparatur kampung, melihat potensi tetap di pertanian, Bu. Apa penyediaan barang, hasil-hasil pertanian, apa kami menampung, saya kira arahnya kira-kira ke sana. Cuman untuk lebih positifnya nanti tentu kami musyawarah di anggota koperasi. Oke, yang terakhir nih Pak, strategi biar kampung ini bisa mandiri, jadi nggak bergantung sama bantuan pemerintah nih Pak. Kalau boleh bocoran, usaha atau bisnis apa yang paling realistis dikembangkan di sini buat jadi sumber pendapatan kampung? Ya. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya kemandirian kampung ini kan kita harus, menurut saya nih Bu ya, kita harus bicaranya mencakup secara utuh. Kalau kampungnya aja mandiri, ya kemampuan kampung ini mungkin kalau kampung ini punya omset, ya mungkin kita bisa menghandle ketika ada jalan-jalan rusak ataupun pembangunan-pembangunan yang tidak tercover oleh pemerintah. Tetapi secara utuh saya ingin kemandirian kampung ini memang betul-betul masyarakatnya mandiri. Nah itu dipicu dari apa? Tentu harapan kami itu dari pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu akan berkembang kalau pertama sektor yang digeluti, kalau dia peternakan ya ketika dia panen hasil ternaknya ya laku sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dia di bidang pertanian, ya hasil-hasil petani itu sesuai dengan permodalan sekarang, Bu. Jadi memang ada hasilnya, ada nilai plusnya lebihnya. Nah, kalau itu terjadi ya saya yakin kampung akan berkembang. Jadi selesai. Oke. Wah, seru banget obrolan kita siang hari ini. Dari cerita kepala kampung, kita bisa tahu bahwa pengelolaan dana desa itu bukan hal yang sederhana. Ada pembangunan fisik, ada BUMDes, ada UMKM, ada ketahanan pangan, bahkan digitalisasi lewat aplikasi Jaga Desa. Semua itu butuh keterbukaan dan kerjasama. Podcast Setawayan dan Setiongan ini hadir sebagai dialog transparan yang bertujuan agar masyarakat tahu, mengawasi, dan ikut serta. Karena dengan transparansi, kita dapat mencegah penyimpangan dan tindak pidana korupsi sejak awal. Dan ingat, kejaksaan gak cuma berbicara di atas meja. Kita akan turun langsung ke lapangan, mengecek kondisi kampung, berbicara dengan warga, bahkan keliling ke OPD, organisasi masyarakat, LSM, dan komunitas. Kita akan mengecek langsung perannya masing-masing dalam membangun Lampung Tengah. Mari sama-sama kita berkolaborasi, gotong royong, dan menjaga integritas supaya kampung semakin maju dan Lampung Tengah menjadi daerah yang makin mandiri dan kuat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap transparan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu.